Bab 650. Jalan manusia, jalan langit, jalan suci. Dengan munculnya keempat karakter tersebut, warrior yang ngeri saat mengetahui bahwa dia terjebak oleh kekuatan tak terlihat saat ini, bahkan jika dia menggunakan domain pedang pun sia-sia. Pada saat ini, Raja Siluman tiba-tiba muncul di langit di atas kota kuno, menyaksikan empat karakter goresan hukuman mulut di atas kepala warrior yang ekspresi Raja Siluman sangat serius. Melihat tatapan Raja Siluman, hati Fero Ding menegang dan berkata, "Senior, ini." Raja Siluman menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Goresan hukuman mulut, ini tercatat dalam tulisan-tulisan kuno klan Siluman. Ini adalah karya super master Konfusianisme di zaman kuno. Itu mengandung kekuatan jalan manusia, jalan langit dan suci, maka dia akan dihukum oleh 3 kekuatan hukum ini." Dulu, goresan hukuman mulut ini ditakuti oleh pendekar hitam spesies penentang, tapi pada akhirnya, entah kenapa, super master Konfusianisme dan Taoisme saat itu terbantai semuanya dan dimusnahkan. Tidak menyangka bahwa sekarang seseorang di tanah suci telah menguasai goresan hukuman mulut. "Senior, tolong bantu." Fero Ding dengan hormat memberi hormat kepada Raja Siluman. Raja Siluman menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya. Untuk menerobos goresan hukuman mulut ini, harus memiliki kekuatan jalan kemanusiaan, kekuatan jalan suci, dan kekuatan jalan langit. Jika tidak, jika ada yang berani campur tangan, keduanya akan menderita serangan balik. Dan aku hanya menguasai kekuatan jalan kemanusiaan, sedangkan untuk kekuatan jalan suci dan kekuatan jalan langit, hanya master pendekar suci yang bisa menguasainya." Wajah Fero Ding sedikit memucat. Maksud tersirat Raja Siluman adalah bahwa Pak Tuamu tidak bisa menyelamatkan warrior yang, karena Pak Tuamu tidak menguasai kekuatan jalan langit dan kekuatan jalan suci. "Apakah tidak ada solusi?" Fero Ding bertanya. Raja Siluman berkata, "Tidak juga. Kekuatan Konfusianisme dan Taoisme pada awalnya berhati baik, karena takut Konfusianisme dan Taoisme di masa depan akan menggunakan teknik ini untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, selama dia sanggup menanggung goresan hukuman mulut ini, itu artinya tidak melanggar 3 jalan itu, memiliki hati nurani yang bersih, maka tidak hanya tidak akan dihukum, tetapi juga akan menerima hadiah kekuatan dari ketiga jalan ini. Hanya saja warrior yang..." Wajah Fero Ding memucat karena dia mengerti. Warrior yang dikenal sebagai iblis pedang, bagaimana mungkin dia tidak melanggar ketiga jalan ini? Benarkah warrior yang harus mati hari ini? Mengapa dia merasakan sakit di hatinya ketika memikirkan dia akan meninggal? Ada sedikit kebingungan di mata Fero Ding. Tidak usah terlalu khawatir. Meski pria tanah suci ini sudah menguasai jurus ini, tapi dia pastinya tidak mungkin menguasainya sepenuhnya, dan Konfusianisme dan Taoismenya tidak terlalu kuat. Warrior yang mungkin memiliki kesempatan. Ketika itu adalah upaya terakhir, Pak Tuamu juga akan mengambil tindakan, tetapi pada saat itu, Pak Tuamu tidak hanya akan diserang balik, warrior yang mungkin juga akan terserang balik. Untuk pertama kalinya, ekspresi ketidakberdayaan muncul di mata Raja Siluman. Raja Siluman untuk pertama kalinya menemukan bahwa tanah suci memang sangat kuat sehingga dia bahkan merasa sedikit berdebar. Fero Ding tidak mendengar kata-kata Raja Siluman lagi, tatapannya hanya menatap warrior yang di bawah dengan sedikit merenung, dan di tangannya ada roh Aucuba. Setelah terjebak oleh kekuatan misterius, warrior yang merasa ngeri untuk sementara waktu, dan kemudian memaksa dirinya untuk tenang, karena meskipun kekuatan itu menjebaknya, itu tidak berarti menyakitinya. Apa kekuatan ini? Warrior yang masih terkejut,
bahkan domain pedang pun ditekan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Tapi warrior yang samar-samar merasa bahwa jika dia benar-benar menguasai misteri domain pedang, dia tidak akan pernah terikat oleh kekuatan ini. Hanya saja orang-orang yang benar-benar menguasai misteri domain pedang di dunia ini, khawatirnya terkecuali beberapa senior di Tanah Suci, itu adalah tubuh dari roh pedang. Cari tahu ke Tanah Suci, itu tidak perlu dipikirkan sama sekali. Kalau hari ini selamat, aku harus naik ke alam kaisar dengan segala cara. Warrior yang diam-diam berkata dalam hatinya, asalkan sampai di alam kaisar, dia baru berani pergi ke Tanah Suci. Hanya pergi ke Tanah Suci untuk menyelamatkan tubuh dari sarung pedang kuno, dia baru bisa menguasai domain pedang dan menampilkan ilmu menebas langit menarik pedang yang sebenarnya. Singkatnya, prasyarat untuk semua yang ingin dia lakukan adalah alam kaisar. Pada saat ini, Hercules siap membuka kitab sabda suci di tangannya dan berkata, warrior yang memiliki 3 dosa. Dosa pertama, Raja manusia adalah penguasa semua wilayah, dan dia bertanggung jawab atas dunia atas nama langit, mewakili kehendak langit dan bumi. Dan warrior yang membunuhnya, merampas pedang raja manusia miliknya, dan membantai banyak nyawa. Ini bertentangan dengan jalan kemanusiaan, tolong diadili. Saat suara Hercules siap terdengar, cahaya putih masuk ke tubuh warrior yang. Setelah lama terdiam, alam warrior yang mulai berjatuhan dengan panik. Master alam spiritual tingkat 9. Master alam spiritual tingkat 8. Master alam spiritual tingkat 7. Master alam spiritual tingkat 1. Dalam waktu kurang dari 2 detik, warrior yang jatuh dari alam bangsawan tingkat 1 ke master alam spiritual tingkat 1, satu alam penuh. Mata Raja Siluman sedikit menyipit, wajahnya sangat serius. Sementara wajah Pharaoh Ding seputih kertas, dan matanya penuh kengerian. Pendekar hitam wilayah selatan lainnya benar-benar terpana oleh pemandangan ini. Pada saat ini, hati warrior yang juga ngeri, karena dia benar-benar merasa bahwa alamnya telah jatuh. Melihat 4 kata di atas kepalanya, mata warrior yang tampak sedikit linglung. Dan Hercules sangat gembira, karena goresan hukuman mulut ini efektif untuk warrior yang. Goresan hukuman mulut ini sangat kuat, saking kuatnya sehingga bahkan penguasa peringkat ke-9 alam kaisar pun takut padanya. Namun, ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat digunakan secara sembarangan. Jika orang yang diserang dengan jurus ini memiliki hati nurani yang bersih dan tidak melanggar salah satu dari 3 jalan, maka orang yang menyerangnya akan mengalami reaksi yang sangat serius, yaitu kultivasinya akan terkuras habis dan digunakan untuk kompensasi bagi orang yang diserang. Justru karena kekurangannya itulah, ketika berlaga di peringkat suci, dia tidak pernah berani menggunakannya pada si buta dan si psikopat karena tidak percaya diri. Dan warrior yang. Fakta telah membuktikan bahwa dia benar. Hercules tersenyum kecil, dan melanjutkan, warrior yang memiliki 2 kejahatan, membunuh raja manusia, menghancurkan makhluk hidup, melanggar jalan langit, dan pernah berkata bahwa dia akan menempuh jalan penentang seperti pendekar hitam spesies penentang, maka dia dihukum oleh surga. Karena bantuan seseorang, dia lolos dari hukuman surga. Tindakan melawan surga secara terbuka bertentangan dengan jalan surga dan menantang jalan surga, mohon diadili. Cahaya putih lain menerpa tubuh warrior yang, dan hening sejenak. Alam warrior yang jatuh lagi dengan tajam, dalam sekejap, alam warrior yang jatuh dari alam spiritual tingkat 1 ke alam pemenang tingkat 1. Di dinding kota kuno, Raja Siluman menggenggam tangannya, dan cahaya ungu melintas di tangannya. Bagaimanapun,
Warrior yang tidak bisa mati, tidak hanya demi aliansi wilayah selatan saat ini, tetapi juga demi macan tutul ungu. Namun, bahkan jika warrior yang bisa diselamatkan, warrior yang akan sepenuhnya lumpuh. Warrior yang masih menatap 4 kata di atas kepalanya dengan kosong. Warrior yang, hukuman terakhir. Hercules Sia tertawa. Bersambung.